Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Dwinta dari kelompok 2. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan IPS DSD. Adapun materi yang saya sampaikan yaitu makna pengembangan pembelajaran IPS DSD. Nah, adapun topik umum yang ingin saya sampaikan yaitu ada 3 poin. Yang pertama, pengertian pendidikan di SD. Yang kedua, urgensi pengembangan pembelajaran IPS di SD. Dan yang terakhir, yaitu karakteristik pembelajaran IPS di SD. Adapun materi pertama yaitu mengenai tentang pengertian pendidikan IPS di sekolah dasar. Nah, IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi peserta didik dan kehidupannya. Nah, ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yaitu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Nah, ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial yang saya bahas tadi. Nah, pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar merupakan salah satu mata pelajaran yang dirancang untuk mengembangkan pemahaman siswa mengenai kehidupan sosial dan masyarakat. Pendidikan di IPS di sekolah dasar mencakup berbagai konsep dasar yang terkait dengan hubungan manusia dalam lingkungan, baik itu lingkungan sosial dalam skala lokal, nasional maupun dalam skala global. Materi yang kedua yaitu mengenai tentang urgensi pengembangan pembelajaran IPS di SD. Adapun isi yang pertama yaitu membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Nah, IPS itu sendiri mengajarkan siswa tentang nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan toleransi. Hal ini sangat penting untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada meningkatkan pemahaman tentang keberagaman. Nah, IPS memperkenalkan siswa pada berbagai macam budaya, suku bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Hal ini membantu siswa untuk menghargai keberagaman dan menghindari sikap diskriminasi. Yang ketiga ada menumbuhkan minat belajar sejarah dan budaya. IPS memperkenalkan siswa pada sejarah bangsa dan budaya Indonesia. Hal ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mendorong siswa untuk lebih mendalami sejarah dan budaya bangsanya itu sendiri. Selanjutnya yang keempat itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, IPS melatih siswa untuk menganalisis informasi, menyusun argumen, dan mengambil keputusan. Keterampilan berpikir kritis ini sangat berguna dalam menghadapi tantangan di masa depan tentunya untuk bagi para siswa-siswi SD nantinya. Yang kelima, membekali siswa dengan pengetahuan tentang lingkungan. Nah, IPS itu sendiri mengajarkan siswa tentang lingkungan, alam, dan sosial. Hal ini membantu siswa untuk memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian alam. Dan yang terakhir itu ada menyiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang kompleks. Nah, IPS membantu siswa untuk memahami dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Hal ini akan mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung nantinya di masa depan. Materi yang ketiga atau yang terakhir itu mengenai tentang karakteristik pembelajaran IPS di SD. Nah, adapun karakteristik pembelajaran IPS di SD yang pertama yaitu tentang kontekstual. Nah, kontekstual membahas tentang pembelajaran IPS di SD yang sangat menekankan pada konteks kehidupan nyata siswa.
Materi yang diajarkan dikaitkan dengan lingkungan sekitar, peristiwa terkini, dan pengalaman sehari-hari pada siswa di kehidupannya. Yang kedua, yaitu berbasis pertanyaan. Nah, pembelajaran IPS lebih banyak menggunakan pendekatan inquiry-based learning, di mana siswa diajak untuk aktif bertanya, mencari jawaban, dan membangun pemahaman sendiri. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga ada pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif ini di IPS seringkali dilakukan secara kelompok untuk mendorong siswa saling berinteraksi, bertukar pikiran, dan belajar bersama. Karakteristik pembelajaran IPS di SD yang keempat yaitu menggunakan berbagai sumber belajar. Selain buku teks, pembelajaran di IPS di sekolah dasar juga memanfaatkan berbagai sumber belajar lainnya, seperti gambar, video, peta, model, dan benda-benda nyata. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya dan menarik bagi siswa. Karakteristik pembelajaran IPS di SD yang terakhir itu keterampilan proses. Nah, keterampilan proses membahas tentang selain penguasaan konsep, pembelajaran IPS juga menekankan pada pengembangan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menyimpulkan. Nah, keterampilan ini sangat penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai tentang topik pengertian pendidikan di SD, urgensi pengembangan pembelajaran IPS di SD, dan yang terakhir yaitu karakteristik pembelajaran di IPS di SD. Nah, sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.